Di dalam gugatan itu ada yang menarik, gugatan repetensi dari tergugat 1 dan 2, dia menyatakan bahwa 18 unit mobil yang menjadi objek perkara ini bukan milik Daryadi, tapi milik dari perusahaan Painan. Nah, ini salah betul. Kenapa? Kita mempunyai bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hari ini tepat tanggal 30 Januari 2024. Izin kembali bersama Rizik TV. Hari ini Rizik TV Sumsel menggelar live streaming tepat di Pengadilan Negeri Kota Lubuk Linggau. Sekarang saya bersama rekan Dadian Julian, kuasa hukum Daryadi, dan kita tema hari ini yaitu gugatan Daryadi ini sampai hari ini terus bergulir. Nah, untuk info lebih lanjut terkait gugatan Daryadi, yaitu yang tergugat Pemda Kabupaten Musirawas, dan BUMD BUMD Kabupaten Musirawas. Nah, untuk terkait informasi gugatan ini lebih lanjut langsung saja ke rekan Dadian Julian, advokasi atau pengacara dari Daryadi. Untuk lebih lanjut Bang terkait info gugatan, silakan. Ya, kita memang ya selama ini mungkin dari pemirsa Detik TV atau sahabat-sahabat yang lain bertanya kok sidang gugatan Daryadi setelah mediasi tidak ada berita kan gitu. Ternyata terus bergulir karena kami menjalankannya itu sidangnya ya online. Jadi jawab-menjawab. Pada hari ini replik dari penggugat, artinya atas jawaban para tergugat. Nah, hari ini kita memasukkan yang namanya sidang replik jawaban kita ya, di mana khususnya tergugat 1 dan 2 itu menggugat balik kita, namanya rekompetensi. Namun kita sudah menyiapkan jawaban. Namun tadi dalam sidang tadi jawabannya ini kan satu ya, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, termasuk turut tergugat itu satu file. Jadi menurut majelis hakim itu harus dipisahkan. Jadi sidang kita ini tadi sudah berjalan, kemudian ditunda ini untuk harus diplot satu persatu. Artinya tergugat 1 ini replik kita, tergugat 2 ini replik kita, tergugat 3, 4 begitu sampai turut tergugat. Jadi dia terpisah. Nah, itu tadi. Jadi kita ditunda sidang kita pada minggu depan, pada hari Selasa depan gitu. Untuk hari ini berarti sidang ditunda Bang ya? Ditunda untuk hari ini. Sidang Daryadi ini sudah memasuki tahap apa? Kita ya, untuk hari ini kemarin kita membaca gugatan, kemudian pada minggu berikutnya kita menunggu jawaban dari tergugat. Karena tergugat ini belum selesai membuat jawaban, maka ditundalah minggu belakang. Kemudian di minggu belakang mereka selesai. Tergugat 1, tergugat 2 dan 4 itu sudah mengupload semua dan sudah memberi jawaban semua kepada kita. Dan di situ kita lihat ada gugatan balik dari mereka rekompetensi, tapi kita sudah menyiapkan jawabannya dan kita yakin gugatan kita bisa dikabulkan oleh majelis hakim karena berdasarkan fakta. Namun di dalam gugatan itu ada yang menarik, gugatan repetensi dari tergugat 1 dan 2, dia menyatakan bahwa 18 unit mobil yang menjadi objek perkara ini bukan milik Daryadi, tapi milik dari perusahaan Painan. Nah, ini salah betul. Kenapa? Kita mempunyai bukti bahwa pemiliknya itu adalah PT Topos ya, PT Tapos ya, Andalan Nusantara, yang direkturnya adalah Daryadi. Nah, kemudian mereka juga mengeksepsi bahwa gugatan kita ini kan pribadi katanya, karena Daryadi pribadi, karena ini adalah perusahaan, artinya badan hukum, mestinya kan harus badan hukum. Nah, mereka salah di situ menilai. Sementara kita sudah menjelaskan surat kuasa ini ataupun di dalam gugatan kita ini Daryadi mewakili diri sendiri dan mewakili badan hukum PT Tapos Andalan Nusantara. Jadi jelas di situ. Jadi kita nggak buat dua-dua ini ya, artinya PT
Tapos Andalan Nusantara kan itu. Artinya mewakili itu, tidak pribadi. Nah, kalau kita buat dua kan itu sebenarnya pemborosan kata-kata. Jadi kita buat dalam bentuk satu saja. Jadi sah-sah saja mereka membuat itu, namun kita yakin hakim juga mempertimbangkan itu karena kita sudah memuat mewakili diri sendiri dan PT Tapos Andalan Nusantara. Jadi jelas itu dua yang diwakili oleh Daryadi itu. Dari kasus ini Bang, mungkin ada sangkutannya yang beberapa bulan lalu tuh, salah satu kasus BUMD Cirawas ini mengembalikan kerugian negara ke pihak kejaksaan Linggau. Itu bagaimana tanggapan? Ya, begini. Artinya secara hukum ini kan bukan dari PT Tapos ya yang mengembalikan. Ya. Artinya dari para terdakwa, karena klien kita ini kan juga dituntut secara pidana karena tadi diduga telah melakukan korupsi atau penggelapan uang daerah ya atau uang negara. Nah, di dalam hal ini oleh mereka kan ada 3 orang CS ya, artinya mereka ini mengembalikan. Nah, sejauh ini yang mengembalikan itu adalah Irianto. Artinya tergugat 2. Nah, ini dengan demikian kan mereka yang melakukan kerugian negara. Sementara klien kita ini kan tidak ada yang merugikan. Justru klien kita yang dirugikan. Makanya kita gugat secara perdata ini. Mudah-mudahan perdata ini bisa mendahului pidana. Artinya ketika klien kita ini putus ternyata tidak merugikan negara atau klien kita ini memang ada haknya di situ sebanyak 14 miliar atau dengan pertimbangan lain, artinya klien kita tidak ada merugikan negara. Inti dalam suatu pidana korupsi itu harus ada kerugian negara. Lah kalau kita negara tidak rugi, pidana apa? Kan gitu. Itu dari bergulir sudah sekian lama akan berjalan Bang ya. Hingga juga mengugat di pengadilan Mas Gabi. Apa yang kita harapkan Mas sebagai kuasa hukum dan pihak keluarga Daryadi? Ya tadinya ya awalnya kita berharap karena kita ini satu kesatuan ya antara tergugat dan penggugat ini kan semuanya sebagai terdakwa dalam dugaan tindak pidana korupsi ya. Artinya kita tetap melakukan pendekatan asas praduga tidak bersalah. Belum tentu juga dari 3 orang 4 orang ini bersalah dan kita tidak bisa memponis orang sebelum ada ponis pengadilan. Jadi artinya kita menganggap mereka tidak bersalah. Nah, dalam hal ini kita mengajukan gugatan artinya untuk menyelamatkan mereka semua, bukan 1-2 orang. Nah, dalam hal ini kan ada perbedaan persepsi antara penasihat hukum tergugat 1 dan 2 dan 3, 4 dengan kita, seolah kita ini memang berlawanan, padahal tidak. Ketika memang itu nanti terbukti Daryadi tidak merugikan negara atau ada hak Daryadi di situ, otomatis semuanya akan terlepas. Nah, cuma itu sah-sah saja pendapatan mereka. Harapan kita kemarin kan berdamai, tapi mereka tidak mau berdamai. Padahal dari pemerintah juga sudah menganjurkan untuk berdamai kan gitu. Tapi dari tergugat 1, 2, 3 dan 4 tidak mau, ya kita ikutin sebagai penggugat ya kita siap. Masalah tadi sering saya sampaikan juga ya, masalah kalah menang itu kan urusan nanti. Yang penting kita berjuang dulu nih. Kita berjuang secara profesional dan sebaik mungkin untuk klien kita. Dan data-data itu menurut kita sudah valid gitu kan. Apalagi dari dalam mereka potensi mereka ini mengatakan bahwa itu bukan milik kita. Loh, dari mana kalau bukan milik kita? Sudah ada invoice-nya, sudah ada proktur kita beli. Nah, tentang ada utang piutang kita kepada pihak leasing, itu kan jaminnya utang piutang dan itu di dalam undang-undang yang terpisah. Sekarang klien saya menyerahkan kepada BUMD 18 unit. Yang bertanggung jawab itu kan klien kita. Dia juga bertanggung jawab pada klien kita. Tentang itu milik siapa, itu kan urusan klien kita kepada pemilik, ya. Nah, sekarang urusan klien kita dengan dia atau urusan dia dengan klien kita. Bagaimana pertanggungjawabannya menghilangkan hak milik orang lain? Kan gitu. Jelas perbuatan melawan hukum. Jadi sejauh ini harapan kita, ya, sepanjang belum diputuskan suatu keputusan perdata, masih ada kesempatan perdamaian. Kalau harapan kita ya kita damai aja, harapan kita, ya kan, supaya masalah ini bisa kita selesaikan satu persatu. Tapi kalau mereka tetap ngotot tidak mau berdamai, harapan kita kepada majelis hakim untuk memutuskan perkara ini dengan berdasarkan fakta dan saksi-saksi dengan seadil-adilnya. Nah, gitu. Oke. Ini kasus Daryadi ini bisa Bang diceritakan sedikit kepada pemirsa lebih detail, maksud saya dari awal hingga sampai terjadi juga adanya gugatan perdata di pengadilan Kota Linggau. Awalnya kasus Daryadi ini kerjasama ya, kerjasama BUMD antara BUMD dan PT Tapos Andalan Nusantara ya. PT Tapos Andalan Nusantara ini adalah Daryadi. Nah, kemudian dalam hal ini sebenarnya kita tidak ada yang namanya kerjasama bergulir, tapi ada pembelian RAM itu secara putus, artinya pembelian tunai kemudian dikerjasamakanlah dalam hal antara PT Tapos dan
BUMD ini itu sudah tertuang dalam suatu perjanjian. Ya. Nah, kemudian seiring waktu berjalan, di mana PT BUMD ini tidak memenuhi apa yang telah disepakati, artinya cedera janji, gitu kan? Nah, sebelum mereka semua ini sebelum ditahan, bahkan tapi sudah dilaporkan oleh orang yang berkompeten lah untuk membuat laporan ya, mungkin LSM atau mungkin dari Pemda atau siapa kita belum tahu, sudah membuat laporan di kejaksaan dan itu sudah diproses. Nah, kemudian klien kita berkoordinasi dengan kita. Waktu itu kita masih saling berharap, artinya antara tergugat 1, tergugat 3 dan 4 ini kan saling tekan-menekan supaya mengembalikan kerugian ini. Ya. Tapi mereka tetap dengan posisinya masing-masing. Akhirnya saat mereka ditahan, dia juga sebenarnya dari awal saya sudah menyarankan ini kita gugat aja secara perdata supaya jelas duduknya kan gitu. Ya. Cuma karena mereka ini satu kesatuan dalam suatu ikatan pekerjaan, masih ada segan menyegan, jadi masih dipending-pending dengan harapan ada perdamaian atau ada etikat baik lah dari antara untuk menyelesaikan permasalahan pidananya gitu kan. Namun setelah mereka ditahan, otomatis langkah kita mau tidak mau melakukan gugatan. Makanya gugatan ini kita lakukan kan gitu. Jadi kerjasama antara BUMD ini terhadap dengan klien kita ini terkait dengan pengolahan ram sawit, artinya jual beli buah sawit. Nah, kemudian perkembangan dari jual beli buah sawit ini ada yang namanya BUMD membutuhkan beberapa unit mobil untuk angkutan buah. Jadi maka diserahkanlah oleh perusahaan PT Tapos Andalan Nusantara ini kepada BUMD sebanyak 18 unit mobil. Nah, itu awalnya di situ dan berakhirlah di 18 mobil ini. 18 unit mobil ini tidak jalan, artinya ada satu kali pembayaran sesuai dengan janji, tapi akhirnya sampai sekarang tidak jalan. Sehingga klien kita dinyatakan rugi 14 miliar ya klien kita. Nah, disitulah kita melakukan gugatan akhirnya sampai sekarang ini gitu. Dan perdamaian juga tidak tercapai karena ada kepentingan tertentu dari klien kita ini, dari lawan kita ini gitu. Kita tidak tahu itu apakah itu kepentingan dari penasihat hukumnya ya, untuk tanda kutip, atau memang kepentingan prinsipal dia gitu. Namun harapan kita pada intinya sebenarnya kemarin itu kalau semua pengacara mengarahkan perdamaian, saya yakin tercipta perdamaian. Tapi ada beberapa pengacara dari tergugat 1 dan tergugat 2 ini kan tidak sependapat dengan kita lanjut aja karena ya sudah kita siap sebagai penggugat lebih siap kita karena kita sudah menyiapkan segala sesuatu. Tadi saya ulangkan lagi ya, masalah kalah menang kan urusan belakang itu, yang penting kita berjuang dulu dan klien saya sanggup untuk itu, artinya sudah sepakat masalah kalah menang nanti, yang penting kita berjuang dulu, kita hadirkan dulu fakta-fakta, kita hadirkan saksi-saksi, mudahan nanti hakim dan mengambil keputusan itu kan pasti berdasarkan fakta dan berdasarkan bukti-bukti di persidangan gitu, ditambah plus keyakinan hakim bahwa itu adalah miliknya Daryadi. Insya Allah itu kita sudah siap buktikan. Baik, para pemirsa, mungkin berakhir juga streaming di siang hari ini 30 Januari 2024 dari Kota Lubuk Linggau. Saya Ahmad Ardian, peliputan Detik TV Sumsel. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.